Sejauh ini menarik ya. Terus misalkan tadi sudah bahas tentang proses produksi, terus mungkin, next produksi udah, terus sedikit banyak tadi orang tua juga udah saya bahas dikit ya. Ini orang tuanya Gilang oke ya berarti ya, nggak ada masalah ya berarti ya? Aman. Eee, Awalnya sih ditanyain Oh, pulang gitu, heeh. ya bilang-bilang juga kan lagi ada projekan gitu, tapi nggak ngasih tahu projek apa. Oh, heeh, Jadi, setelah lagu yang Ghosting Jack itu heeh. ditahu sama orang tua, masuk Balikpapan. Oh. Can I go with my baby crush? No, you know, cause she made me crush. But she my crush, maybe I'll be the first. No, you know, maybe she's ghosting chat. Hey, you wanna be mine, but you wanna be. But we'll check my chat, then you ghosting chat. Hey, you wanna be mine, but you wanna be. Typing on my chat, ring, oh my god. Hey, you Jadi udah dia tahu, oh gitu, oh ya udah lanjutin aja, gitu. Nah, mantap. Tapi anu juga, fokus juga sama kuliah juga, ini kan sekarang lagi banyak tugas-tugas kampus, Oh, iya. jadi, kebagi waktu juga sama tugas-tugas kampus, gitu. Jadi ada waktu luang buat projekan, kalau emang nggak ada waktu, fokus ke kuliah dulu, gitu. Mhm. Oke, Ya, alhamdulillah ya berarti orang tua udah merestui setelah sebelumnya nggak tahu karena cuma dibilang proyekan. Proyekan itu udah banyak, ada proyek bangunan, ada proyek apa namanya, bikin candi, bikin apa, bikin tembok, itu proyek. Nah, ini proyek yang industri kreatif ya, industri digital gitu kan. Cuma mungkin ya mohon maaf untuk orang tua yang klasik-klasik itu mungkin, "Apa sih Le, proyek apa?" Lah, tapi setelah masuk Balikpapan Ces, Balikpapanku atau apapun itu, portal yang, media, wah, oh keren ya Le, kamu bisa masuk berita ya. Lah, zaman dulu kalau zaman dulu itu kan masuk koran itu kan wajar, "Weh, masuk TV." Sekarang, "Weh, kamu masuk media ini, weh kamu, oh YouTube." Wah, udah lumayan lah ya, karena khawatir saya itu kan kadang-kadang itu sering sering terjadi kan, orang-orang anggapnya, ini cuma sekedar alah oh mungkin kalau yang apalagi yang TikTok, alah cuma joget-joget gitu. Ternyata ya ada juga yang TikTok yang serius ya, maksudnya orang ini bikin video TikTok tapi niat ya, termasuk lagu itu kan. Alah paling cuma nge-remix-remix, paling cuma lagu asli dimasukin, ternyata mulai liriknya harus dipikirkan, software, mikrofon yang tadinya buat nge-game, akhirnya ya suara, buat rekaman juga bisa. Itu tolong dibersihkan ya setelah dipakai karena mungkin kita harus protokol kesehatan ya, droplet-droplet itu pada nempel itu kan, siapa tahu itu menyebabkan, kita harus menjaga kebersihan ya, kita harus, higienis. Oke, terus, lanjut lagi ya, orang tua udah oke, terus jadi Gilang ini, mencoba, menyeimbangkan dan membagi waktu dengan imbang ya, kuliah dan, berkarya dan sebagainya ya. Berarti, pernah terjadi nggak misalkan sebelumnya kemarin ya, ini kan kuliah setahunan lah, lagi deadline apa gitu tabrakan, itu sudah pernah terjadi belum ya? Tabrakan sering kayak Pak, gitu? sering Sering. Jadi tugas sering. besok dikumpulkan misalkan, tapi mood 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 untuk bikin lagunya ini lagi tinggi-tingginya. Jadi itu kalau lewat hilang hilang anunya apa, idenya hilang, sering ya? Sering Pak, sering Pak. Sering. Jadi untungnya sudah terlewati dan akhirnya terbiasa ya. Maksudnya, ya udahlah akhirnya kalau ada waktu luang ya apa dulu yang lebih mendekat dikerjakan gitu ya berarti ya? Mhm Oh, mhm. jadi misalkan, terus inspirasi udah ya tadi ya, tadi hidupnya luar biasa sekali ya, banyak banyak beban ya ini, karena memang saya sempat sih ngikuti Gilang ini selain kreatif juga di sekolah dulu itu, selain ada prestasi, tapi Gilang ini juga ada sisi-sisi asmaranya juga, ya. Maksudnya saya tahu-tahu dikit asmara-asmaranya ya. Maksudnya nah ada sisi asmara yang mungkin awalnya itu namanya asmara itu kan lagi seneng-senengnya, seneng 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 seneng. Mungkin itu akhirnya pengaruh mood-nya jadi bagus nggak sih ya? Maksudnya, wah nulis lirik berbunga-bunga, Kamu indah bagaikan bulan, bagaikan mungkin waktu itu terus,
Lama-kelamaan tinggi, ini namanya di atas ya, banyak angin. Wah, goyang akhirnya, goyang gejolak ya. Akhirnya turun, sret. Dar. Nah, itu sampai akhirnya mungkin itu yang bayangan saya. Jadi saya prediksi saya itu setelah melalui masa asmara yang tinggi tinggi tadi terus turun. Nah, itu menurut saya bayangan saya itu yang memunculkan lirik-lirik amarah, lirik-lirik depresi emosional di 3 lagu yang pertama gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya, bener ya berarti ya? Ya Benar itu. benar. Makanya saya prediksi karena Gilang ini ya karena, dia salah satu murid yang otak kirinya jalan, nah otak kanan. Saya tuh agak nggak paham, terus akhirnya saya lihat-lihat postingannya gitu kan, tulisan-tulisan di kayak mungkin kalau ada tembok itu digrafiti sama Gilang punya. Untungnya tembok sekolah nggak digituin ya. Gilang ini masih taat aturan gitu ya. Maksudnya dia tahu nulisnya di mana di bukunya saja ya, di foto itu kan. Lambang-lambang lambang-lambang apa namanya ya ada A anarki mungkin ya. A itu artinya anarki. Terus habis itu ada kayak stres apa love apa hate atau hate benci gitu kan atau apa itu. Wih. Jadi akhirnya mungkin waktu itu masih sekedar nulis. Nah, oke, menarik ya Iya. hari ini kita banyak membedah ternyata awalnya dari lirik dari hati terus apa namanya mencoba menuangkan lewat apa nama tulisan dulu terus punya teman yang sefrekuensi ini nyaman sekali ya punya teman yang sefrekuensi ya maksudnya Iya. sama-sama aktif berkarya gitu ya punya teman terus mungkin ke depan gini bisa lebih anu lagi ya, maksudnya kolaborasi lebih banyak lagi karena kayaknya Balikpapan ini sebenarnya banyak ya kayak gitu ya, cuma ya apa namanya ya Ya. masing-masing gitu kan, kayaknya segitu ya. Oh, sudah menjalin kontak ya, udah nemu temen terus kemarin si Alhar waktu kemarin saya wawancara juga nemu temen dari YouTube terus sesama gaming akhirnya dimotivasi gitu ya. Mungkin saya juga mungkin ingin tahu juga kalau misalkan nih nanti nih misalkan tiba-tiba kehilangan apa namanya, mood untuk nada atau lirik gitu kan. Itu sudah pernah ngalamin nggak maksudnya males berkarya lagi gitu, belum ya? Belum, Masih sampai belum ya? sejauh ini belum ada. Masih belum. Jadi masih panas-panasnya ya, lagi berapi-apinya ya, masih berapi-api ya. Tapi mungkin nanti ya siapa tahu lah, ada mood ketika turun itu kira-kira sudah siap nggak ngatasi kira-kira itu? Udah siap. Ya, pas mungkin Udah dari sekarang sih, udah direncanain dari sekarang mau diapain nanti suatu. ada orang merencanain untuk mood-nya turun tuh ada loh ternyata. Jadi dia merencanain untuk ketika aku down. Jadi nanti aku udah tahu nanti pada waktu tertentu aku down, udah tahu ada. Oh ya, terus ini kan Gilang kan perawat ya. Terus kira-kira kepikiran nggak nanti bikin karya tentang perawat atau bidangnya itu kan? Belum ya? Ah, belum ada kepikiran buat itu, Belum ada. belum. Terus kamu ngapain masuk jurusan perawat? Terus, Heeh. sebenarnya saya pengen rencana nih setelah lulus ini kan pengennya tuh lanjut yang lebih tinggi lagi, dokter pengennya mau. Oh. Kan dari SMK nggak bisa, tapi SBMPTN kemarin syaratnya itu harus SMA jurusan IPA. Karena dari SMP ya kayak bisa, ya udah nggak apa-apa lanjut aja lagi perawat daripada sayang kebuang ilmunya kan 3 tahun sekolah nggak Oh. lanjut kan, ya udah lanjut aja dah. Jadi selingin juga gimana caranya biar nggak satu aja, nggak fokus kuliah aja, tapi ada juga kegiatan lain gitu. Nah, jadi kegiatan yang lain ya ini kayak gini-gini. Mungkin kedepannya ada lagi atau bisnis apa lagi gitu, bangun usaha apa gitu. Iya. Yang merchandise Ya. tadi bisnis ya? Itu udah bisnis ya berarti ya? Merchandise yang kaos kalau nggak salah ya? Ya, Kaos ya. Itu desain itu sendiri ya? Desain sendiri? ya desain sendiri. Terus? Itu desain sendiri, itu pakai aplikasi di laptop Photoshop namanya. Jadi itu Ya, Photoshop. Ya, tahu saya, tahu. Kalau saya masih Photoscape. terus di dalam brand itu ada baru 2 artikel Pak gitu. Oh. Jadi artikel itu ada itu bisa dicek di 666 Apparel Arel. di Instagram.
Itu artikel pertama, baju pertama itu tentang apa ya? Depresi juga sih. Isinya tuh ada kata-kata juga sih, tulisan-tulisan gitu. Sama juga di artikel keduanya. Cuman sebenarnya di tahun baru kemarin itu Januari bulan kemarin sebenarnya mau dirilis juga artikel 3 dan 4 selanjutnya gitu. Cuman kalau dilihat sih pasarnya sih kayaknya belum tepat deh untuk ngeluarin banyak lagi, soalnya kan lagi pandemi gini, jadi untuk penjualan juga gitu Pak. Nah, Itu lanjut jadi apa lagi? Udah. Kalau dipikir-pikiran untuk pandemi begini, untuk penjualan online pun kayaknya susah gitu kan Pak. Nah, jadi kalau aku pribadi sekarang ini lagi fokus di bidang thrifting. Thrifting ya, thrifting baju. Oh, itu kerjasama sama kah? Apa namanya? Apa sih, tukang sablon atau apa? Ya itu ya, garmennya atau apa namanya? Ya. Oh, nah ini juga salah satu hal yang saya juga kepengen sih dulu itu. Jadi kalau saya sih dulu kepengen cuma jadi konsumen ya. Saya suka band-band metal ya. Terus apa namanya? Waktu itu uang saku masih uang saku SMA itu kan. Jadi kayak beli baju di distro itu kan. Maksudnya, harganya tinggi-tinggi. Terus sampai akhirnya ada teman yang memang usaha itu, sablon dan sebagainya. Jadi itu bisa setidaknya lebih murah lah. Sekarang dibalap lagi sama alumni siswa yang sudah lebih dulu jualan itu kan lewat ya kaos-kaos aparel tadi ya, kaos-kaos tadi ya, lewat desain sendiri saya itu desain. Tadi udah ngomong ya, Gilang Photoshop, saya Photoscape gitu kan. Gilang levelnya editing ngotak-ngatik ini 10 menit jadi. Saya itu masih nyari ini toolnya yang mana, brush ini yang mana. Jadi udah luar biasa ya. Ini Gilang ini kalau dikasih software Adobe Photoshop, Adobe Premiere, itu jangan main-main. Itu bisa jadi suatu karya. Apapun bisa dijual itu. Terus ya menarik juga memperhatikan pasar ya, berarti ya. Maksudnya ngelihat bahwa ini jualan nih. Dilihat ini momennya pas nggak? Ini pandemi, terus apa namanya? Lagi lesu-lesunya, orang masih belum apa namanya mau untuk ngeluarin uang untuk beli baju dan sebagainya. Nanti mungkin semoga lekas membaik, artinya mungkin nanti nunggu momen lebaran, baju baru, kaos 666, lebaran itu kan. Saya pakai baju muslim, pakai baju islami, baju barunya 666, keren. Kaos, mungkin lebaran. Menarik ya, jadi dunia bisnis, terus industri kreatif, musik, terus tadi sempat saya singgung masalah akademisi, maksudnya dunia pendidikannya itu kayak jauh, tapi memang Gilang awalnya memang masuk di SMP, terus SMK kesehatan, jurusan keperawatan. Awalnya mungkin ngiranya bisa itu ke mana, masih lanjutnya masih bisa kemana-mana. Ternyata dibatas oleh sistem gitu kan. Yang mana sistem ini ya siapa yang buat sistem ya? Anda orang-orang pemerintah gitu kan. Kasihan anak-anak kita yang SMK ingin masuk kedokteran gitu kan. Ya mungkin mereka berpendapat, loh kita butuhnya itu orang yang jalurnya IPA. Ya bisa tes aja Gilang ini, belajar IPA, dia juga bisa belajar IPA gitu loh. Nah ini banyak podcast atau talk show saya ini kadang-kadang ada kritik-kritiknya juga, tipis-tipis lah ya. Nanti kalau kebanyakan kritik. Jadi sampai akhirnya harus melanjutkan, merelakan cita-cita mulianya menjadi dokter gitu kan. Cita-cita yang sangat mulia akhirnya bergeser ke perawat karena ilmu selama 3 tahun di sekolah masih bisa disalurkan dengan diselingi. Nah, ini menurut saya gini, Gilang ini kedepannya bagus karena ya dia punya tambahan plus di belakang gitu kan ya. Karena kalau nggak salah nih yang terbaru lagi di perguruan tinggi tempat Gilang ini kuliah, universitas di Samarinda ya di Kalimantan Timur itu membuka jalur penerimaan mahasiswa baru, jalur influencer. Artinya perguruan tingginya ini open minded dan kekinian lah. Jadi influencer silakan masuk dengan potongan biaya lah. Influencer itu terdiri atas banyak hal ya, ada musisi, ada bisa dia. Yang penting dia berpengaruh, bisa paling gampang adalah orang endorse lah. Ini berarti sudah membuka wawasan kita.
bahwa perguruan tinggi ini sekarang udah membuka bahwa dunia kreatif ini diakui sebagai bagian dari ya akademis lah, maksudnya akademis yang juga diimbangi dengan kekinian yang era terkini. Jadi jangan hanya terpusat pada ya kayak misalkan paling gampang saya lah, rumus terus, apa ini dipakai apa rumusnya ini. Tapi ada barusan saya belajar nih, barusan saya belajar tadi barusan aja saya belajar mastering audio dari Siberkreasi punyanya Kemkominfo. Ada YouTube-nya 2 jam. Nah, itu benar-benar rinci banget masalah apa namanya rekaman audio. Ini sedikit kita sharing aja ya. Jadi bahkan untuk rekaman karena ini khususnya ke podcast. Podcast itu kan kekuatan suara ya, kekuatan dialog. Nah, itu bayangin ya. Jadi saya baru tahu banget bahwa ruangan itu aja kalau benar-benar diniati untuk audio itu benar-benar diperhatikan jaraknya. Karena suara kita itu ini masuk ke mikrofon, tapi ini juga mantul kemana-mana. Nah itu makanya saya tadi nyinggung ruangannya itu di kamu studio itu kayak mana sih? Oh ternyata masih standar biasa dan ditambah peredam-peredam dikit paling enggak suara luar enggak masuk, tapi udah bagus lah. Ternyata setelah diperdalam lagi, itu hitung-hitungannya ada. Bahkan saya baru tahu bahwa kalau orang saking niatnya bikin ruang audio, itu ruangannya pasti segi 8 atau berapa. Jadi nggak kotak kubus atau persegi panjang ya, segi 8. Loh, logikanya gimana? Ternyata ada sainsnya. Pantulan suaranya biar nggak balik kaki ke mikrofon. Nah, jadi kalau rekaman itu kalau nggak salah, kalau kita rekaman normal nih, rekaman. Kita kan mungkin Zoom ini direkam. Suaraku mungkin masuk ke mikrofon, tapi ini suara des ke sini, masuk juga ke mikrofon. Sehingga kadang nggak pure yang masuk ke mikrofon itu, tambahan-tambahan tadi. Makanya ini sedikit sharing aja. Kalau orang audio udah bener-bener dalam banget. Bahkan saya tadi baru tahu ada mikrofon harga 200.000, 800.000, 1 juta, 5 juta, 18 juta. Padahal cuma mikrofon. Bahkan mikrofon ada yang 5 ribuan, 10 ribu itu kalau nggak salah. Saya punya itu. Jadi headset, headphone untuk kamu dengerin kan kamu nanti pasti mastering dan sebagainya dengerin tahu sudah pas apa belum. Nah itu headphone ada yang ya ini headset Samsung gitu kan bawaan HP. Terus ada yang gaming yang berapa? 100.000. 800.000 sampai jutaan itu ada. Lah ini artinya orang yang niat banget masalah audio itu benar-benar lah ya diperhatikan. Sampai ternyata rumus-rumus itu masuk. Frekuensi itu pelajaran saya fisika gitu loh. Ternyata dipertimbangkan juga lagu. Berapa frekuensinya naik turunnya gini. Nah, ini terus maksudnya ini bassnya seberapa, treble-nya seberapa. Lah ini main frekuensi ternyata. Ternyata berpengaruh juga ya. Maksudnya ada ini masuk ya pelajaran fisika saya lah. Nah, harapan saya juga mungkin makanya tadi saya singgung akademis karena memang kamu juga kuliah gitu kan. Terus akhirnya ternyata bisa membagi waktu. Terus kalau bisa memang Gilang ini adalah ya karena dia bisa memadupadankan apa namanya akademisnya dan kreatif lah. Kalau nggak salah perawat aja yang terkenal sekarang di MLI itu Muslim itu perawat dia, alumni perawat. Sekarang jadi stand up comedian itu kan. Dia otak kirinya perawat terus stand up comedian. Ini Gilang calon the next masa depan perawat dan musisi. Perawat, musisi dan pokoknya kayak dokter Tirta lah mungkin ya. Nanti ada cuci sepatu lah, ada jual baju, jual apa. Jadi saya sangat mendukung ya bakat-bakat kreatif anak-anak dari murid, alumni. Terus alumni itu saya buka-bukain sosial medianya atau mungkin kebetulan lewat itu kan. Wih keren ya, wih bikin apa ini, bikin apa. Sampai akhirnya saya kepikiran ya kita talk show aja supaya ya orang mungkin siapa tahu lebih pengen tahu lagi dan sebagainya. Nah, hari ini saya iseng mengkulik produksi musik dan ternyata dijelaskan dengan banyak. Saya apresiasi sekali dengan Gilang dan kawan-kawannya yang kreatif sekali. Ya ini seperti inilah harusnya pemuda kita ini punya apa-apa dicurahkan jadi karya gitu kan. Oke, terakhir mungkin biar nggak terlalu lama karena podcast yang kemarin lama sekali 1 jam lebih. Ini ya karena kehabisan ide juga. Nggak pakai skrip ini, nggak pakai naskah, saya langsung aja tanya. Pesan terakhir mungkin untuk penonton, untuk penonton atau kaula muda yang nonton, moga-moga ada yang nonton ya video ini. Mungkin ada pesan-pesan dan kesan. Pesannya, pesannya untuk ini yang gimana nih boleh untuk
dari pribadi untuk semua orang boleh gitu, Pak? Boleh. Dari pribadi, atas nama instansi, Boleh, atas nama partai, boleh. Pesannya jangan terlalu banyak pikiran. Wih, Kalau emang banyak pikiran, disingkirin, dipindahin dulu pikirannya yang lain-lain itu, fokus dulu apa yang harus dilakukan sekarang, jangan aneh-aneh, jangan mabok-mabokan, jangan apa-apa. Itu jauhin tuh nggak benar tuh yang kayak gitu. Jadi, aku pribadi sendiri nggak yang kayak minum-minum, aku nggak minum-minum gitu. Walaupun aku depresi, aku nggak kayak gitu. Jauh dari narkoba. Jadi untuk pesan-pesan anak-anak muda kalau emang depresi atau emang banyak pikiran, apalagi ditinggal nikah, ya balas ini sepertinya balas dia, balas. jangan Benar. jangan masuk ke jalur yang salah lah. Yes. Lain apa yang bikin kalian apa yang bikin kalian senang gitu, lakuin apa yang bikin kalian senang gitu. Pokoknya jauhin yang buruk-buruk itu jangan sampai lah, amit-amit jangan sampai. Terus kalau bisa jadi orang yang berguna untuk semua orang, jadi orang yang baik untuk semua orang. Jangan sia-siain masa muda karena boleh aja nikmatin masa muda, boleh aja jalan-jalan, nongkrong atau gimana, cuman lebih perhatikan lagi untuk teman-teman yang misalkan udah lulus sekolah nih, misalkan udah lulus SMA lanjut kuliah, kalau bisa jangan terlalu banyak jalan atau apa gitu, karena kan udah lulus sekolah kan udah bukan anak sekolah lagi kan Pak jatuhnya Pak, udah beranjak dewasa kan, jadi lebih banyakin kegiatan-kegiatan yang emang positif, yang emang berguna untuk kedepannya gitu. Terus nggak usah ngelakuin hal-hal yang nggak penting, misalkan terlalu banyak nongkrong atau terlalu banyak jalan, itu dikurang-kurangin lah. Lebih banyakin ke produktif aja gitu. Beda, sibuk sama produktif itu beda. Jadi lebih banyak produktivitas kegiatan gitu daripada kesibukan gitu. Motivator. Udah? Oke? Yeah. Udah. Udah. Mantap. Panjang Udah. sekali ya pesannya ya. Untuk anak-anak muda yang menonton, dengarkan tadi itu. Ya, itu karena anak muda sekarang ini temennya ngapain, ikut. Temennya ikut. Rata-rata ya, kebanyakan. Tapi ya nggak semuanya. Tapi yang mudah ngikut itu harus tahu ya, bahwa sebenarnya mau ngapain sih kita di kehidupan ini kan. Terus kita masa muda ini berapa lama sih waktu kita di masa muda ini kan. Kebanyakan ngikut-ngikut, akhirnya ya nggak jelas kan. Lebih baik kita lakukan sesuatu yang produktif gitu kan. Produktif dan sibuk ada hal yang berbeda. Oke, ini nanti dibahas di topik beda itu topiknya motivator biasanya. Produktif dan sibuk. Oke, mantap sekali percakapan kita pada hari ini, pada awal kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang nonton, bagi Gilang, bagi keluarga, bagi semuanya yang mendapatkan insight, wawasan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Gilang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses untuk karya-karyanya.